Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tafsir dan makna daripada surat Al-Hajj ayat 11. Bagi Bapak Ibu yang bawa Al-Quran atau yang bawa HP, ada aplikasi Al-Qurannya, bisa dibuka sambil menyimak, sambil saya jelaskan. Surat Al-Hajj ayat 11. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, ada sebagian orang, may ya'budullaha ala harfin, hanya menyembah Allah dari satu sisi saja. Apa maknanya? Fa in asabahu khairun yatma'anna bih, ketika dia mendapatkan kebaikan maka hatinya tenang dan dia ridho kepada Allah. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, akan tetapi ketika dia mendapatkan musibah maka dia akan berpaling dan tidak ridho kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah, orang tersebut merupakan orang yang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah merupakan kerugian yang sangat nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, inilah ayat yang akan kita jelaskan tafsirnya, dan akan ada beberapa istinbat makna yang kita jelaskan dari ayat tersebut. Pertama, kata Allah, wa minan nas, ada sebagian orang, enggak semuanya, tapi ada sebagian. May ya'budullaha ala harfin, orang yang menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Sebetulnya yang Allah kehendaki adalah iman yang istiqomah, menyembah Allah dari segala sisi, menyembah Allah dalam segala kondisi. Tapi ada sebagian orang yang menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Bagaimana penjelasannya? Langsung dijelaskan oleh Allah. Orang seperti ini, fa in asabahu khairun itma'anna bih, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, badannya sehat, duitnya banyak, anak-anaknya pintar, keluarganya nggak ada masalah, itma'anna bih, dia merasa tenang dan dia ridho kepada Allah. Tapi sebaliknya, kata Allah, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, ketika dia diberikan musibah, badannya sakit, usahanya mundur,
rezekinya seret. Inqalaba ala wajhi, dia akan berpaling dari Allah dan tidak ridho dengan takdir serta keputusan Allah. Di dalam tafsir Al-Quranil Azim yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, ada beberapa riwayat terkait ayat ini. Jadi kata beliau, ada beberapa orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan sowan kepada Nabi. Sowan itu bahasa mana ya? Bahasa Jawa ya? Apa bahasa kitanya? Sowan, silaturahim, datang kepada Nabi. Untuk apa? Untuk minta doa. Akhirnya setelah minta doa kepada Nabi, orang-orang ini kembali pulang ke kampung halamannya. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau orang-orang ini mendapatkan hajatnya seperti kampung halamannya yang tandus tiba-tiba turun hujan karena sudah minta doa dari Nabi. Bertahun-tahun berumah tangga tidak punya anak, setelah sowan kepada Nabi tiba-tiba istrinya hamil. Kemudian tanaman-tanamannya subur, peternakannya banyak menghasilkan anak. Nah, ketika mereka mendapat nikmat, maka mereka akan mengatakan haza dinun sholih. Ini adalah agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang mantap. Tuh. Jadi ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka akan memuji-muji Islam. Mereka akan merasa tenang dan ridho kepada Allah. Akan tetapi kata Imam Ibnu Katsir, ketika mereka kembali ke kampung halamannya, tapi hajat-hajatnya tidak dikabul oleh Allah, mereka akan mengatakan haza dinusu, ini agama yang buruk. Apaan ini? Islam. Padahal saya udah rajin ibadah, tapi kok usaha nggak maju-maju. Udah ziarah ke sini, udah ziarah ke sana, tapi rezeki masih seret. Sedekah rajin saya, tahajud nggak pernah tinggal, tapi kok saya mendapatkan musibah, penyakit, rezeki seret, usaha mundur. Wah, ini agama Islam nggak beres gitu. Hatinya berpaling dari Allah dan tidak ridho kepada Allah. Nah, inilah kondisi sebagian orang, kata Allah, yang mereka menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Ketika mendapatkan nikmat mereka senang kepada Allah, tapi ketika mendapatkan musibah mereka marah kepada Allah. Ini kira-kira di kita ada nggak yang model-model begitu? Usahanya lagi maju, Masya Allah, mantap. Ini amalan dapat dari Ustadz Saiful. Mantap, Ustadz Saiful emang mujarab ini amalannya. Kalau lagi dikabulin sama Allah. Tapi kalau tidak dikabulkan oleh Allah, Ustadz Saiful kumaha sih? Ini capek-capek bolak-balik ka imana minta amalan tadi kabul kene wae. Tuh, ini orang yang menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Yakin kepada Allahnya itu kalau doa-doanya kalau nggak dikabulin mah ngambek sama Allah, Pak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sebagian orang menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Ketika mendapatkan nikmat, dia yakin kepada Allah. Tapi ketika diberikan musibah, dia berpaling dari Allah. Nah, ada yang sebaliknya. Ketika mendapatkan nikmat, dia lupa kepada Allah. Dan ketika diberikan musibah, dia ingat kepada Allah. Ketika badannya sehat, masih muda, duit banyak. Biasanya Pak, anak muda duit banyak mainnya di mana?
Lah nggak mungkin main di masjid, di majelis, nggak ada ceritanya Pak. Ini anak muda kalau banyak duit, masya Allah di kafe, di mall, apalagi namanya ngetrail, goes keliling Indonesia, luar biasa. Makanya ngeri. Yang namanya masih muda, sehat, mati dadakan. Mati apa namanya? Mati tiba-tiba, itu ngeri Pak. Makanya kata Imam Haddad, sepaling-paling baik keadaan sebelum meninggal adalah keadaan diberi penyakit. Ini biasanya kalau orang sakit sebelum meninggal yang diingat apa? Mati, akhirat. Banyak zikir, banyak ibadah, banyak ingat dosa, minta maaf sama istri, anak, keluarga, tetangga, betul gak? Sehingga apa yang terjadi? Matinya husnul khotimah. Apalagi Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala ghammin hatta syaukati yushakiha illa kafarallahu anhu biha khotoyahu. Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim, baik musibahnya itu kecil apalagi besar, sekalipun dia hanya tertusuk duri, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Satu musibah, satu dosa yang diampuni. Semakin banyak musibah, semakin banyak dosa yang diampuni. Sebelum sakit, sebelum meninggal, sakitnya luar biasa Pak. Kebanjiran termasuk juga Pak Haji. Emang Ima kebanjiran Pak Haji? Oh, Sukabumi ya? Masya Allah. Padahal dataran tinggi Pak, betul. Maka syarat tertimpa musibah itu tidak harus daerah yang aman, tidak harus daerah yang rentan. Daerah yang aman pun bisa terkena musibah. Dataran tinggi banjir Pak, kan nggak masuk akal ya. Kalau dataran rendah sih kayak di sono, di mana sono namanya? Yang biasa banjir itu. Gombol Mahabang ya. Ya. Itu mungkin wajar. Daerah Karawang wajar. Tapi ini Sukabumi Pak. Maka hati-hati ya. Jangan pernah merasa aman dengan azab Allah. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sebelum meninggal, kemudian dia tidak lalu sakit, tidaklah setiap sakit yang dia rasakan melainkan menjadi penghapus dan penggugur dosa baginya. Maka kata Imam Haddad, keadaan terbaik sebelum mati adalah diberi sakit ya. Sebaliknya, masih sehat, banyak duit, kemudian dia meninggal dunia. Wah ini ngeri. Ini bisa terindikasi dengan su'ul khotimah. Karena tadi yang saya bilang, anak muda banyak duit mainnya ya di luar Pak. Kalau nakal zina, kalau soleh ya nggak zina sih, tapi posnya banyak. Ya kan begitu ya. Masya Allah ya. Lagi banyak duit, sehat, maksiat, tiba-tiba meninggal. Biasanya su'ul khotimah. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diberikan penyakit, di satu sisi sedih boleh, tapi di satu sisi harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah ingin sebelum kita meninggal dunia, maka terlebih dahulu Allah bersihkan seluruh dosanya. Kalau tidak percaya, lihat di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Ada sebuah riwayat seperti ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni idza uhibbu 'abdan." Aku ketika menyukai seorang hamba, wa uridu an arhamaha, dan aku ingin memberikan rahmat kepadanya, ajaltu lahu uqubatahu fid dunya, maka aku akan segerakan dosa-dosanya semasih dia hidup di dunia. Bagaimana bentuk penyegeraan dosanya? Dijadikan badannya sakit, rezekinya seret, rumah tangganya
bermasalah. Aku buat hidupnya menjadi sempit dan menderita. Kalau seandainya dosa-dosanya masih ada, sementara dia akan segera meninggal dunia, syaddadtu alaihi fi sakaratil maut, maka akan aku buat sakaratul mautnya menjadi berat dan pedih. Itu semua dalam rangka untuk membersihkan seluruh dosa-dosanya di dunia. Sakaratul mautnya 2 hari nggak selesai-selesai, mulutnya berbusa, matanya melotot. Bapak Ibu jangan suzon sama orang yang sakaratul mautnya berat. Kenapa? Barangkali orang itu adalah orang yang dosa-dosanya sedang disegerakan oleh Allah. Kalau dosa-dosanya disegerakan oleh Allah di dunia, hatta yakhruja minad dunya naqiyan minadz dzunub. Dia ketika Allah segerakan seluruh dosa-dosanya di dunia, maka dia akan mati dalam keadaan bersih dari dosa, kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi walaupun ketika di dunia banyak dosanya, tapi karena Allah cinta kepada dia, Allah bersihkan, Allah segerakan seluruh dosa-dosanya. Ketika sampai akhirat, tidak ada yang dia bawa melainkan amal. Tuh, makanya jangan suzon ya. Orang sakaratul mautnya susah, melotot 2 hari dan lain sebagainya. Apalagi sampai digunjing, diomong-omong di depan orang, tuh matinya suruh khotimah, melotot. Yang enggak gitu juga Bapak Ibu ya. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ini masih riwayat di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Kata Allah, ketika aku membenci seorang hamba, ini Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah sampai membenci, berarti ada masalah dengan hamba tersebut. Betul gak Bapak Ibu? Barangkali hambanya zalim, barangkali si hamba itu nggak tahu diri dan lain sebagainya, sehingga Allah benci pada hamba tersebut. Ketika Allah benci, maka kata Allah, ajaltu lahu a'malahu fid dunya, maka aku segerakan seluruh kebaikan-kebaikan dan pahalanya di dunia. Dalam bentuk apa? Dibuat badannya sehat, terus nggak pernah sakit. Padahal makannya sembarangan, pola hidupnya nggak benar, sehat terus. Dibuat rezekinya banyak terus, padahal tukang mabok, tukang main perempuan, tapi rezekinya banyak terus, nggak pernah kesulitan dalam masalah rezeki. Setiap ada kebaikan Allah balas di dunia. Sampai-sampai kata Allah, kalau dia mau mati, sementara pahala dan kebaikannya masih ada, maka hawattu alaihi fi sakaratil maut, aku akan mudahkan proses sakaratul mautnya. Sakaratul mautnya seperti orang tidur Bapak Ibu, senyum. Padahal tukang mabok, tukang main perempuan, nggak pernah sholat, banyak konflik sama orang, tapi sakaratul mautnya senyum, sakaratul mautnya tenang. Orang udah husnuzon, padahal preman nih, tapi sakaratul mautnya gampang. Akhirnya dipuji-puji tuh, ya, walaupun preman, masya Allah, matinya husnul. Lah belum tentu Bapak Ibu, karena barangkali itu adalah pahala-pahala dan amal soleh yang Allah segerakan di dunia, sehingga dia keluar dari dunia ini dalam keadaan membawa dosa yang banyak. Tidak ada satupun amal soleh yang dia bawa, karena sudah semuanya dibalas oleh Allah. Makanya ngeri ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau sekarang ngerasa banyak maksiat, perintah-perintah Allah jarang dilaksanakan, bahkan larangan-larangannya dilanggar, tapi kok Pak Ustadz ini duit banyak terus, badan sehat terus, jangan senang dulu. Barangkali itu istidraj.
Apa Bapak Ibu namanya? Istidraj. Diulur-ulur terus oleh Allah, dibiarkan terlena oleh Allah, dibiarkan lalai oleh Allah, sehingga di akhirat tidaklah dia datang melainkan membawa dosa-dosa yang banyak. Ketika dia bertanya pada Allah, ya Rob, mana pahala-pahalaku ketika di dunia? Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amal solehmu, kebaikan-kebaikanmu di dunia, aku jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada lagi artinya. Kenapa? Karena sudah aku balas semuanya ketika di dunia. Tidakkah engkau berpikir engkau rajin maksiat, engkau meninggalkan sholat, tapi hartamu banyak, badanmu sehat, keluargamu baik-baik saja? Tidakkah engkau berpikir bahwa itu merupakan balasan dariku semasa engkau di dunia? Sekarang di akhirat tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang tersisa. Maka ada cerita seperti ini Bapak Ibu. Di Mesir ada seorang suami sedang beli sarapan keluar rumah, istrinya nunggu di rumah. Sarapan orang Mesir ya roti, nggak kayak di kita. Wah, orang Indonesia mah nasi uduk, nasi pecel, gado-gado, ketoprak, bubur ayam, bubur ketan, bubur macem-macem Pak, mantep di Indonesia Pak. Di Arab sarapan paling roti Pak. Ya, dia beli sarapan, beli roti. Setelah beli roti, di perjalanan ke rumah ada orang yang minta-minta, dibagi dua lah rotinya. Kemudian dia bawa setengahnya ke rumah. Ketika sampai rumah, sang istri langsung memberi kabar, wahai suamiku, kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Tadi ketika engkau pergi keluar rumah, ada orang yang mengantarkan roti. Ini cukup 2 hari kita sarapan. Maka mendengar hal tersebut, apakah suaminya senang? Enggak. Dia langsung menangis Bapak Ibu. Sehingga sang istri pun bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Maka sang suami menjawab, wahai istriku, aku khawatir ini balasan sedekahku di dunia. Kenapa? Karena tadi di tengah jalan ketika aku pulang, ada orang yang belum sarapan, ada yang meminta-minta, aku bagi 2 roti ini, aku sedekahkan setengahnya kepadanya. Dan aku khawatir roti yang ada di rumah ini sebagai balasan dari sedekahku yang tadi. Akhirnya suaminya nangis, istrinya pun Kalau kita mah kan modelnya nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Oh, kalau kita mah, Pak, ini ada roti, Masya Allah, sedekah saya itu Bu, mantep, Allah balas secara langsung di dunia. Betapa hebatnya saya. Lain teh ada kerja Allah. Model-model kita mah ya Allah, dikasih keistimewaan sama Allah sombong, dikasih musibah ngambek, nggak ridho sama Allah. Kan model-model kita begini. Maka model-model kita ini masuk ayat ini, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin, menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Dikasih enak yakin sama Allah, dikasih musibah ngambek sama Allah. Ada yang sebaliknya, dikasih nikmat lupa sama Allah, dikasih musibah baru tahajudnya gak berhenti Pak tahajud, Masya Allah, sampai habis 2 tahajud juga. Tak saya tahajud lagi, aduh habis 2. Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, yang Allah inginkan bukan iman seperti ini, bukan iman yang dipengaruhi oleh keadaan, tapi yang Allah inginkan adalah iman yang dapat mempengaruhi keadaan. Betul? Saya contohkan seperti tadi, iman dipengaruhi oleh keadaan.
Kalau keadaannya sedang nikmat, badannya sehat, duitnya banyak, dia bersyukur pada Allah. Tapi kalau keadaannya sedang mendapatkan musibah, sakit, seret, masalah, maka keimanannya turun kepada Allah, bahkan gak ridho sama Allah. Berarti imannya itu tergantung kondisinya. Nah, keimanan yang Allah inginkan bukan yang seperti ini. Tapi iman yang Allah inginkan adalah iman yang dapat mendominasi dan mempengaruhi keadaan. Keadaannya itu sulit, Bapak Ibu lagi sakit, duit gak punya. Tapi karena iman yang mempengaruhinya, maka dia dapat bersabar dan dapat menerima setiap ketetapan dan takdir yang ditetapkan oleh Allah. Betul? Nah, inilah keimanan yang dikehendaki oleh Allah. Iman yang dapat mempengaruhi keadaan. Keadaannya sehat, bersyukur pada Allah. Keadaannya sakit, bersabar. Lagi banyak duit, syukur. Lagi seret duit, sabar. Itulah orang yang imannya dapat mempengaruhi keadaan. Kalau seperti ini, maka hidup nikmat, Bapak Ibu. Betul gak? Nikmat. Masya Allah. Padahal temuga duit, tapi yang ditinggali jelmana bahagia terus, senyum-senyum terus. Ya, katingali nanti bahagia. Masya Allah. Padahal temuga duit keloba masalah. Kenapa? Iman yang membuat hidupnya menjadi bahagia. Dan sebaliknya, jangan sampai iman kita dikendalikan oleh keadaan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kemarin siapa yang nerima serangan pajar? Oker ngaji mah kuat banget Pak Imana. Betul, cek Ustaz itu haram. Masya Allah. Tapi ketika duit udah ada di depan mata, wah, imannya mulai goyah. Tapi kata ibu-ibu, tergantung asina berah. Mun 30.000 mah moal goyah iya, iman uhi moal kuat 30.000 mah. Tapi tak mun ku anu berem. Geus goyah mah iman. Masya Allah ya Rabb. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang Allah inginkan dari kita adalah keimanan yang istiqomah, bukan keimanan yang mudah goyah dan dikendalikan oleh keadaan. Ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana agar iman istiqomah, agar iman tidak mudah goyah, agar kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Jadi husnudzon kita itu bukan ketika mendapatkan nikmat Pak Ustadz. Bagaimana ketika kita mendapatkan musibah, kita terus bisa husnudzon kepada Allah. Bapak Ibu bisa dicek di dalam kitab Al-Hikam, makalah atau hikmah yang ke-40 kalau nggak salah. Kemarin baru kita kaji di rumah ya. Ini cara agar kita bisa terus berhusnudzon kepada Allah, agar syukur kita istiqomah, iman kita istiqomah. Bagaimana caranya? Kata Syekh Ibnu Athaillah, in lam tuhsin dzannaka bihi li ajli wasfihi fahasin dzannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Kalau kalian tidak bisa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dengan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah kepada Allah karena pemberian-pemberiannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, penyakit, rezeki sulit dan lain sebagainya, maka yang harus kita lakukan adalah mengingat sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Hakim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Lembut, Allah Maha Bijaksana, dan Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'a
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tapi sebetulnya sesuatu itu baik untukmu. Dan sebaliknya bisa jadi engkau menyukai sesuatu, tapi sebetulnya sesuatu itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu terhadap kalian daripada kalian sendiri, terhadap diri kalian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidaklah Allah menentukan sesuatu pada kita, memberikan musibah dan lain sebagainya, melainkan di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Bisa jadi dengan diberikan penyakit, kita bisa menjadi lebih taat kepada Allah. Betul nggak? Kan kalau menurut kita dikasih penyakit itu apa? Musibah kan ya? Menurut kita dikasih penyakit itu nggak enak. Tapi menurut Allah bisa jadi itu lebih baik. Bisa jadi dengan kita sakit, kita tidak bermaksiat kepada Allah, tidak judi, tidak main perempuan, dan tidak melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan bisa jadi ketika kita sehat, kita malah bermaksiat dan jauh dari, betul nggak? Nah jadi seperti itu ya. Terkadang kita menyukai sesuatu, tapi kata Allah itu buruk untukmu. Dan sebaliknya kita membenci sesuatu, tapi kata Allah itu baik untukmu ya. Jadi pertama, ketika kita terkena musibah, yang harus kita ingat adalah sifat-sifat Allah, bahwa Allah maha bijaksana. Allah yang tahu sesuatu yang lebih baik untuk kita. Ingat sifat-sifatnya, kata Syekh Ibnu Athaillah. Kalau tidak bisa mengingat sifat-sifat Allah, karena memang kita mahjub, karena memang kita terhijab dari Allah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, yuk hitung-hitungan nikmat sama Allah. Coba ketika engkau tertimpa musibah, maka pikirkan nikmat-nikmat mana yang masih Allah berikan, dan nikmat mana yang sudah Allah ambil darimu. Contoh Bapak Ibu, sebulan 30 hari, 25 hari sehat. Sementara di akhir bulan 5 hari sakit. Ini manusia normal, biasanya yang dipikirin, yang dikeluhkan yang mana? Pasti yang 5 hari kan? 5 hari di rumah sakit, diimpus, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Banyak panterangannya. Akhirnya dia bilang apa? Ya Allah, iya gering ku kieu-kieu amat sih nya. Teunah dahar, teunah hees, teu bisa nanaon ya Allah. Biasanya manusia kayak gitu ya. Manusia hanya memikirkan nikmat-nikmat yang baru diambil oleh Allah, sementara nikmat-nikmat yang masih diberikan tidak pernah difikirkan. Andai dia mau berpikir sedikit saja, oh sekarang saya sakit baru 5 hari, tapi kemarin 25 hari Allah berikan kesehatan, makan apa aja masuk, semur jengkol, semur daging, semur buaya masuk semua. Duren montok, pakai kof montok kok, masuk semuanya. Jalan ke sini, jalan ke sana, maksiat di sini, maksiat di sana, nggak pernah Allah tegur. Sholat telat, nggak pernah Allah tegur. Bahkan Allah memberikan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Kata Syekh Ibnu Athaillah, andai manusia mau berpikir sedikit saja tentang itu, maka dia pasti akan malu kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau engkau tidak bisa melihat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka coba hitung-hitungan nikmat. Ayo, kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau berani. Ya, betul gak? Lagi sakit gigi, ngeluhnya luar biasa, semua dikeluhkan. Padahal matanya masih sehat, hidungnya, telinganya, kaki tangannya, kemaluannya masih sehat walaupun tipes. Tapi kalau lagi pengen mah pengen, Pak. Ini terjadi di zaman Nabi. Ketahuan lagi sakit, dia hubungan badan sama istrinya.
Akhirnya lapor sama Nabi, Nabi saya lagi sakit tapi junub. Ayo kumaha bu cerita datang. Bapak lagi tipes tapi junub bagaimana? Mandi junub kan nggak bisa ya. Mandi junub nggak bisa, tayamum lagi hujan nggak ada debu, kumaha sholatnya. Nah kemarin sudah kita bahas tuh Pak. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kalau sedang sakit, meriang, tipes dan lain sebagainya, tapi junub. Nah, bagaimana mandi junubnya dan bagaimana sholatnya sudah kita bahas. Ya. Yang belum tahu bisa tanya sama yang udah tahu. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau tidak bisa melihat sifat-sifat jamalnya Allah, sifat kamalnya Allah, sifat kesempurnaan Allah, maka coba hitung-hitungan nikmat sama Allah. Maka pasti kata Syekh Ibnu Athaillah, engkau dapat bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan sakit engkau bisa bersabar. Bahkan bukan cuma sabar, syukur kata Syekh Ibnu Athaillah. Ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cara menjaga husnudzon kita kepada Allah dan cara agar iman kita tetap istiqomah kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja sedikit penjelasan dari surat Al-Hajj ayat 11 ya. Jadi yang Allah inginkan adalah iman yang istiqomah, iman yang dapat mendominasi dan mempengaruhi keadaan, bukan sebaliknya. Bukan iman yang dipengaruhi oleh keadaan. Barang siapa yang imannya dipengaruhi oleh keadaan, maka kata Allah, khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan.